Oke, buat kalian yang tadi dari part 1, yuk kita lanjut lagi. PC gaming ini bakal gue sulap menjadi sebuah hypervisor. Apa sih hypervisor itu? Jadi singkatnya, hypervisor itu adalah firmware yang bertugas melakukan abstraksi hardware. Sederhananya, hypervisor itu bisa membagi satu sumber daya hardware fisik seperti CPU, RAM, storage menjadi banyak komputer virtual seperti VM atau kontainer yang terisolasi dan berjalan secara bersamaan dalam satu hardware. Dengan begitu, kita bisa hemat biaya hardware, hemat tempat, dan hemat daya listrik. Contoh hypervisor yang mungkin pernah kalian dengar itu ada VMware Workstation atau VirtualBox. Namun, dua contoh tadi merupakan tipe 2 hypervisor, alias aplikasi yang butuh operating system untuk menjalankannya, yang mana ini menambahkan overhead atau layer tambahan. Dan kalau bisa dibilang, ini agak boros resource. Yang kita pakai sekarang adalah Proxmox Virtual Environment atau PVE. Proxmox ini tergolong tipe 1 bare metal hypervisor. Artinya, sistem operasi kita dipasang langsung di atas hardware fisik tanpa butuh operating system perantara, yang mana kinerjanya jauh lebih cepat, stabil, fiturnya sekelas enterprise, dan yang paling penting, Proxmox itu gratis dan open source. Kita lanjut prakteknya. Untuk mengubah PC gua tadi menjadi server, kita perlu melakukan ini. Pertama, kita download dulu file ISO Proxmox tadi di situs resminya secara gratis. Ini kita tunggu aja sampai downloadnya selesai. Kalau sudah, colok flashdisk ke laptop kalian. Buka aplikasi Rufus, pilih ISO Proxmox tadi, dan pilih flashdisk kalian, lalu klik start untuk membuat flashdisk bootable. Kemudian, kita tungguin sampai proses ini kelar. Setelah proses born di Rufus selesai, kita cabut flashdisknya. Dan sekarang, flashdisk ini sekarang sudah berubah jadi installer Proxmox yang siap dipakai. Langkah selanjutnya, colokkan flashdisk bootable tadi ke port USB PC yang mau kita jadikan server. Nyalakan PC-nya, lalu tekan tombol F2 berulang kali buat masuk ke menu BIOS. Oh iya, tombol ini tergantung merek motherboard di PC kalian ya. Ada yang pakai F2, F12, atau mungkin tombol delete. Kalian bisa cek dulu cara masuk BIOS-nya di internet atau dokumentasi motherboard-nya masing-masing. Di menu BIOS, ubah boot priority-nya biar PC kita bisa ngebaca flashdisk kita di urutan paling atas. Kemudian kita save dan exit, lalu kita tunggu sampai beberapa saat. Ada beberapa opsi, kita pilih yang installer GUI. Kita tinggal ikuti aja petunjuk instalasi di layarnya. Pertama, pilih disk tempat install OS Proxmox. Kebetulan di PC gua ada 3 disk, jadi gue pilih salah satunya aja. Kedua, kita atur lokasi, set negaranya ke Indonesia, dan zona waktunya gue atur ke Asia Makassar. Kalian bisa sesuaikan dengan lokasi kalian. Ketiga, untuk security, kalian bakal diminta untuk memasukkan password. Password ini bakal jadi akses root kalian, dan isi email aktif kalian juga. Kemudian, isi FQDN. Karena ini server pertama gue, jadi gue bakal pakai proxmox1.studywithfarhan.id. Mungkin kalian baru pertama kali dengar FQDN. FQDN atau Fully Qualified Domain Name itu gampangnya cuma alamat rumah lengkap buat server kita di dalam jaringan. Kenapa sih Proxmox minta alamat selengkap ini? Soalnya Proxmox ini emang dirancang buat standar enterprise. FQDN ini bakal jadi nama unik node server kita nanti pas kita hubungkan ke dalam cluster. Lah, cluster ini apa pula? Simpelnya, cara kita menggabungkan beberapa PC server jadi satu tim. Kalau ada satu server yang tumbang, load kerjanya langsung digantikan ke server lain tanpa ada downtime. Nanti kita bakal coba bahas dan setup di video terpisah ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian network configuration. Kita atur IP status untuk server Proxmox ini. Di sini, kita isi IP-nya 192.168.10.2 dengan subnet max/24. Gateway-nya kita arrange ke IP mikrotik yang tadi udah kita setup, yaitu 192.168.10.1. Dan buat DNS servernya, kita isi pakai DNS Google 8.8.8.8. Kalau semuanya udah diisi, langsung kita klik install dan tunggu prosesnya berjalan sampai 100%. Begitu instalasi selesai, jangan lupa cabut flashdisknya dulu. Baru kita klik reboot. Pas PC-nya sudah nyala, di layar monitor bakal muncul informasi alamat URL berbasis IP yang tadi udah kita atur, beserta port 8006. Secara default, Proxmox ini berjalan di port 8006. Sekarang coba kita pindah ke laptop, lalu kita buka browser dan ketik 192.168.10.2 port 8006. Kemudian, masukkan username, root, dan password yang tadi udah kita setup. Dan yap, dashboard web Proxmox kita sudah berhasil terbuka dan siap digunakan. Setup PC kabel beres, konfigurasi network di MikroTik selesai, dan server Proxmox kita sekarang sudah up dan bisa diakses lewat jaringan lokal rumah. Tapi muncul pertanyaan utamanya, server kita kan masih bersifat lokal. Gimana ya caranya biar domain yang udah kita beli kemarin bisa di-pointing dan diakses dari internet luar ke server kita ini? Padahal kita nggak punya IP public statis. Tenang aja, kita nggak perlu maksain sewa IP public mahal-mahal. Solusi paling aman dan cerdas adalah kita bakal pointing NS atau name server domain kita ke Cloudflare, biar domain kita terintegrasi di sistem Cloudflare secara gratis. Jadi, domain dan server kita bisa diakses langsung dari mana aja lewat internet. Penasaran kan gimana cara setupnya? Kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan follow akun ini kalau kalian ngerasa kontennya bermanfaat. Gua Farhan, makasih udah menonton. Bye-bye.